الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Hafayu TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dalam menyelesaikan kurikulum dalam bidang manhaj, dan masih saja pada buku yang pertama dari kurikulum manhaj, yaitu Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah, karya Syekh Muhammad Ibn Jamil Zainur rahimahullahu taala. Sekarang kata beliau, Auliyaur Rahman wa Auliya'us Syaitan. Wali-wali Ar-Rahman dan wali-wali Syaitan. Ini pembahasan penting karena sekarang di tengah kaum muslimin tidak mengerti tentang wali. Ya, sehingga yang dianggap wali kalau misalnya sampai gila itu baru dibilang wali, atau tingkatan wali yang tertinggi, atau misalnya bisa hal yang aneh-aneh, misalnya bisa sholat di atas daun, atau bisa berlari di atas air, ya itu wali. Ya, atau misalnya kuburannya dibangun kubah di atasnya, itu wali. Maka banyak kaum muslimin yang tidak mengerti mana wali Allah dan mana wali syaitan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, Allah berfirman di surah Yunus, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah aulia Allah, wali-wali Allah, la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Berarti ayat ini jelas, menjadi wali itu gampang. Ya, menjadi wali itu, maksudnya wali Allah itu gampang. Yang penting beriman dan bertakwa. Itu saja. Ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu yang beriman dan bertakwa. Itulah kriteria seorang wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Ya, iman jelas, keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Takwa jelas, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Ya, itulah takwa. Ya, beramal di atas keikhlasan dan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah takwa. Jadi untuk menjadi wali itu ndak mesti misalnya bisa terbang, atau bisa menghilang, atau bisa berlari di atas air, atau bisa sampai gila, ya. Ndak mesti, artinya bukan kemestian, maksudnya bukan hal yang diajarkan dalam agama yang seperti itu, tapi yang diajarkan dalam agama kita bahwa wali itu adalah beriman dan bertakwa. Ya, beriman dan bertakwa. Jadi beliau mengatakan bahwa ayat ini memberikan faedah bahwa seorang wali, maksudnya wali Allah Subhanahu wa taala, adalah al-mu'min at-taqi, yaitu yang beriman dan bertakwa. Ya, yang beriman dan bertakwa, yang meninggalkan maksiat, yang menegakkan tauhid. Ya, maka karomah kadang kelihatan padanya dan kadang tidak. Ya, jadi kriteria seorang wali tidak mesti ada karomah, ada hal-hal yang di luar kebiasaan terlihat padanya berarti dia wali. Tidak demikian. Tapi wali itu adalah yang beriman dan bertakwa. Yang beriman dan bertakwa. Ya.
Jadi tidak akan mungkin seorang menjadi wali Allah Azza wa Jal tanpa keimanan dan ketakwaan. Ya, tanpa keimanan dan ketakwaan. Iya. Jadi tidak akan mungkin eh, apa namanya menjadi wali orang-orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa. Tidak akan mungkin menjadi wali orang yang berbuat syirik, meninggalkan tauhid, ya berbuat bid'ah, ya menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tidak akan mungkin menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Karena menjadi wali Allah adalah beriman dan bertakwa, menegakkan tauhid, meninggalkan syirik, menegakkan sunnah dan meninggalkan apa? Bid'ah. Itulah kriteria seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang menjadi persyaratan seorang wali bukan pada hal-hal yang di luar kebiasaan manusia. Ya, bukan hal-hal yang supernatural, artinya di luar kebiasaan manusia. Tapi wali itu yang penting ada keimanan dan ketakwaan. Ada tauhid dan ada sunnah. Ada keikhlasan dan ada mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itulah seorang wali. Iya. Adapun apa yang kita lihat dari orang-orang yang dianggap wali ketika dikubur di masjid atau kuburannya dibangun kubah atau kuburannya rame dibilang wali atau apa namanya bisa terbang, sholatnya di Mekah, tinggalnya di Indonesia, ya kan? Atau bisa sholat di atas daun pisang misalnya, berlari di atas air, ya, bisa menahan hujan. Maka ini wali dibilang wali, tapi ini wali syaitan. Ini wali syaitan. Ini istidraj, artinya perlalaian dari Allah Subhanahu wa taala supaya mereka semakin yakin di atas kesesatannya. Ya, supaya mereka semakin percaya di atas kesesatannya. Maka dibilang wali tapi wali syaitan, bukan wali Allah Azza wa Jalla. Ya, wali Allah yang menegakkan tauhid dan sunnah. Ya, sekalipun tidak kelihatan hal-hal yang aneh dalam kehidupannya. Ya, sekalipun tidak kelihatan hal-hal yang aneh dalam kehidupannya, itu bukan ukuran. Tapi yang menjadi ukuran seorang wali adalah tauhid dan sunnah. Ya, dia menegakkan tauhid dan sunnah. Dia beramal dengan amalan dia beriman dan bertakwa. Ya, makanya tentang wali syaitan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Maryam ayat 75, "Qul man kana fid dhalalati falyamdud lahu ar-rahmanu madda." Katakan siapa yang di atas kesesatan maka Ar-Rahman melapangkan atau memanjangkan masa baginya. Maksudnya diberi waktu supaya dia lama dalam kesesatannya, ya, supaya dia lama dalam kesesatannya. Iya. Jadi di sebagian negara yang dianggap sebagai wali ternyata wali syaitan, ada yang tidak kemakan pedang, maksudnya kebal ya, dia kebal, ya, atau misalnya eh, apa namanya, katanya bisa mengetahui perkara gaib, ya kan? Ilmu ladunni ya, ilmu ladunni. Ya, atau apalah dari apa namanya yang mereka anggap sebagai wali atau yang dilihat kuburannya bagaimana dibangun kubah ya, selalu rame, berarti dia seorang wali. Ini kriteria-kriteria yang mereka anggap sebagai wali ternyata setelah kita belajar itu merupakan wali syaitan. Itu merupakan wali syaitan. Jadi wali Allah dengan wali syaitan itu gampang saja. Ya, kalau mau menjadi wali Allah, tegakkan tauhid dan sunnah. Itu ya, berarti itu wali Allah. Adapun selain dari itu berarti wali syaitan. Berarti wali syaitan. Jadi mudah ya. Menjadi wali Allah itu gampang saja. Yang penting kita beriman dan bertakwa. Yang penting kita menegakkan tauhid dan sunnah. Yang penting kita ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah wali. Itulah wali.
Iya. Jadi sekarang banyak kaum muslimin yang tertipu ya. Tertipu artinya dengan dai-dai yang sesat waliyadzubillah. Ya sampai orang gila pun dianggap sebagai apa? Sebagai wali. Mereka bilang wali majdzub. Majdzub artinya orang yang dicabut akalnya. Sudah gila. Kok bisa ya? Artinya ya begitulah. Kalau menyelisih Quran dan hadits ya aneh juga ya. Maksudnya kok bisa orang gila dibilang wali? Maksudnya di kalangan sufi ya itu sampai pada mereka meyakini bahwa ada tingkatan tinggi ya artinya untuk mencapai kewalian ya bahkan sampai gila pun bahkan ada tingkatan yang tinggi untuk menjadi kewalian itu sampai gila ya kita katakan bahwa andaikan dia belajar ilmu yang benar mana mungkin gila ya kan mana mungkin gila ya kalau seandainya ilmunya Al-Quran hadits pemahaman sahabat kalau kita lihat para ulama as-salaf dari para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Ada yang gila di antara mereka? Hah? Ada yang gila di antara mereka? Manusia terbaik secara mutlak setelah para nabi, para rasul, Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Atau enggak usah lah. Satu pun dari sahabat, ada yang gila? Kalau mereka sekelas wali yang tertinggi. Sekelas wali yang tertinggi. Ada yang gila di antara mereka? Ya? Di kalangan para sahabat? Di kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama? Ada yang gila di antara mereka? Atau ada yang mengucapkan kalimat ini bahwa ada tingkatan apa namanya tertinggi dalam kewalian itu sampai seorang itu bisa gila atau bahkan bisa lepas dari syariat. Maksudnya sudah tidak wajib lagi syariat bagi dia karena dia sudah wali. Ada yang mengatakan demikian. Ini semuanya khurafat artinya akidah atau keyakinan yang bid'ah yang tidak pernah diajarkan sama sekali. Yang tidak pernah diajarkan sama sekali. Iya. Dan ingat sufi ini kalau kita perhatikan itu dia asalnya dari orang-orang Yahudi. Ya, dari orang-orang Yahudi, Yahudi Persia. Ya, Yahudi Persia. Eh, dan kalau kita lihat dia dari dua macam, maksudnya dari tasawuf ini dia dua cabang. Ada bercabang ke filsafat, falsafi, ada yang tariqah sufiyah. Ini dua arah. Makanya kalau kita lihat itu kalau falsafah itu filsafat ya tasawuf dari arah filsafat nah itu dia akan menyerupakan Allah dengan makhluk ya membayangkan Allah itu seperti makhluk ya sehingga semuanya pakai akal, pakai logika ya kan. Jadi dia gambarkan Allah seperti makhluk. Jadi memakhlukkan Allah, memanusiakan Allah. Jadi dia berbicara tentang Allah ya sebagaimana yang terjadi pada makhluk. Falsafah, filsafat, filosofi. Ya, ini arah yang pertama seperti Ibnu Arabi misalnya, ya Al-Farisi, itu dia sufi, ya, tapi dia dari arah filsafat. Ya, filsafat. Ingat ya, agama kita bukan dibangun di atas filsafat. Ingat, ilmu agama kita adalah Al-Qur'an dan hadits, pemahaman sahabat. Itulah ilmu. Selain dari itu bukan ilmu, bukan kepintaran, bukan keilmuan. Itu kejahilan. Karena yang dianggap ilmu dalam agama kita adalah Al-Quran dan hadits, pemahaman sahabat. Simple. Ya, tinggal mengikuti Al-Quran dan hadits, pemahaman sahabat, ridwanullahi ta'ala alaihim. Ya, bukan hal yang aneh-aneh. Ya, apalagi sampai bikin gila. Yang kedua, dari sisi jalur yang kedua dari sisi tariqah. Tarikat, ya banyak tarikat ya, dari tarikat sufi ya. Itu dia arahnya menyerupakan makhluk dengan Allah. Menyerupakan makhluk dengan Allah. Jadi kalau tadi dari atas ke bawah, dari Allah diserupakan ke makhluk. Kalau ini dari bawah ke atas, makhluk yang diserupakan dengan Allah. Sehingga kuburan orang soleh itu dipertuhankan. Minta rezeki, minta jodoh, minta kesembuhan, minta keberkahan, ya kan?
ya, berpasrah, berinabah, bertawakal, berdoa di situ. Jadi menyerupakan Allah, ya, artinya dengan kata lain mempertuhankan makhluk. Ya, menyerupakan makhluk dengan Allah. Kalau yang pertama tadi menyerupakan Allah dengan makhluk, ya, memanusiakan Allah. Kalau ini mengallahkan manusia. Ini dari dua arah. Jadi dari Yahudi punya ya merek, ya, ini dari Yahudi, kemudian apa namanya bercabang dari dua cabang ini ada yang menyerupakan Allah dengan makhluk, yang dari kalangan falsafi, orang-orang filsafat, dan ada yang menyerupakan manusia dengan Allah, makhluk dengan Allah. Itulah orang-orang tarekat, dan tarekat sufi ya banyak. Ya kita nggak usah sebut nama-namanya, jelas. Di antara kesalahan fatalnya sufi ya, ini dia berbicara tentang wali, berbicara tentang wali. Ya, seandainya wali seperti yang mereka sangka, ya sampai gila, luar biasa, mungkin di antara para sahabat sudah ada yang gila, ya kan? Tidak ada yang diragukan bahwa manusia terbaik setelah para nabi, para rasul adalah para sahabat. Para sahabat. Tidak ada seorang pun dari mereka yang gila. Tabi'in tidak ada yang gila. Tabi'in tidak ada yang gila. Maksudnya para ulama Islam dari dulu sampai sekarang, semakin mereka belajar, mereka semakin cerdas, bukan tambah gila. Ya kan? Mereka semakin cerdas, bukan malah gila. Karena ilmunya benar. Ilmunya Quran, ilmunya hadis, pemahaman sahabat. Ya, jadi kalau misalnya gila, berarti yang diajarkan yang bermasalah. Ya kan? Taib. Jadi ternyata menjadi wali gampang ya. Tidak mesti bisa menghilang, ya, bisa berubah wujud, atau bisa sholat di Mekah tiap hari, tinggalnya di Indonesia, di Makassar, tapi sholatnya di Mekah. Iya. Atau bisa berlari di atas air, ya bisa sholat di atas daun alang-alang, ya, kebal, tidak kemakan peluru, ya ini wali. Nah, ini kita katakan iya, tapi wali syaitan, ya. Menjadi wali Allah bukan dilihat dari hal-hal yang aneh padanya, tapi menjadi wali Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu beriman dan bertakwa. Maka semakin mantap keimanan, semakin mantap ketakwaan, berarti semakin mantap kewalian seseorang. Iya, taib. Kemudian di sini beliau sebutkan khurafat walaysat karamat. Ya, khurafatun walaysat karamatin. Khurafat bukan karomah. Jadi mereka anggap sebagai karomah gitu ya. Oh, ini karomah para wali nih, wali-wali kita punya karomah, ya kan? Semalam mimpi ketemu ini, ya kan? Ya, apa namanya? Nabi bangun kemudian memegang lututnya, ya kan? Ini khurafat apa? Mereka bilang karomah ini apa ya? Maksudnya apa ya? Menghayal, artinya khurafat artinya sangkaan-sangkaan yang tidak berdasar sama sekali, maksudnya berdongeng, ya sama sekali nggak ada dasarnya. Jadi ini judul yang bagus juga ya, khurafatun walaysat karomatin. Khurafat bukan karomah. Jadi mereka anggap khurafat, apa mereka anggap sebagai karomah. Ternyata setelah kita belajar itu bukan karomah tapi khurafat. Ya, bukan karomah tapi khurafat. Ya. Misalnya di antara wali, mereka anggap wali tanya bisa berbicara dengan berbagai bahasa. Bahasa Arab, bahasa asing, ya. Tiba-tiba dia pandai berbahasa, ya, dengan berbagai bahasa. Ya, ada yang tadi itu ya, bisa menghilang, bisa berubah wujud, bisa terbang, bisa apa namanya sholat di atas sajadah, ya. Di atas sajadah, sajadahnya dia anda di atas bumi, tapi kayak Aladin begitu ya. Iya. Jadi ini judul luar biasa, artinya yang mereka anggap sebagai karomah, ya karomah kan artinya kemuliaan ya kan, ternyata khurafat, ya khurafat, ya dan ini di kalangan sufi ya ini hal yang dimaklumi, yang mereka anggap sebagai
karomah, ternyata ini adalah khurafat. Dan buku-buku yang dihindari dalam masalah ini, jadi ada buku-buku yang ditulis berkaitan dengan ini, artinya mereka bilang sebagai karomatul aulia, karomah para wali, ternyata khurafat. Ya, misalnya At-Tabaqat Al-Kubra, ya karya Asy-Sya'rani, kemudian Khazinatu Al-Asrar, kemudian Nuzhatul Majalis, Raudhul Fa'iq, Mukasyafatul Qulubi, ini karya Al-Ghazali, ya Al-Arais, karya Ats-Tsa'alibi, dan buku-buku yang lainnya ini dihindari ya, dia menulis tentang karomah yang mereka anggap sebagai karomah ternyata adalah khurafat. Ya, jadi ternyata kalau keluar dari tuntunan Al-Quran dan hadits sesuai pemahaman para sahabat itu apa ya? Maksudnya liku-liku ya, artinya banyak yang rumit, yang susah, ya kan? Agama kita jelas. Agama kita jelas, Al-Quran, hadits, pemahaman sahabat jelas. Agama kita itu mudah, ya. Agama kita mudah, ya. Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Permudah dan jangan persulit. Ya, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Ya, mudah. Tinggal apa namanya? Kembali kepada Al-Quran, kepada hadits, pemahaman sahabat, selesai. Mudah. Jadi menjadi wali itu mudah sekali. Semakin kita beriman dan bertakwa, semakin tinggi dan semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Taib. Itu ya berkaitan dengan wali, berkaitan dengan khurafat yang dianggap oleh mereka sebagai karomah. Ya, sebagai karomah. Iya, taib. Pembahasan berikutnya anwa'u syu'abil iman. Bentuk-bentuk dari cabang keimanan. Ya, bentuk-bentuk dari cabang keimanan. Iya. Jadi ini penting juga karena sebagian orang ya apa namanya mengatakan jangan melihat eh, zahirnya dia gila begitu. Tapi itu lihat hatinya ya kan, dia itu sudah sampai pada tingkatan yang kamu nggak paham lah ya kan. Ya, maksudnya mereka nggak bisa bahasakan. Jelas itu tingkatan yang tinggi dalam kewalian. Ya, maka ini berkaitan juga dengan keimanan. Bahwa iman itu berkaitan dengan hati dan berkaitan dengan jasad. Artinya tidak akan mungkin ketika baik hatinya, baik pikirannya, ya tiba-tiba dia akan menjadi gila. Ya, tiba-tiba dia menjadi gila. Iya, makanya bisa apa namanya dibantah dari sisi perwalian dan bisa juga dari sisi keimanan. Ya, bagaimana pembahasan iman di kalangan mereka. Ya, bahwa iman itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadits riwayat Muslim, al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Sebagian riwayat wa sab'una syu'bah. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Nah, di sini hadis jelas sekali ya bahwa iman itu sekitar 63 atau di sebagian hadis 73 sampai 79 cabang. 63 sampai 69, 73 sampai 79 cabang. Nah, fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tingginya itu ucapan la ilaha illallah. Berarti dari iman itu ada ucapan. Ya, sebagian orang kan mengatakan yang penting hatinya, yang penting hatinya ya, kita nggak tahu hatinya gimana, yang penting hatinya biar dia nggak berhijab, dia nggak sholat, dia nggak apa. Kita nggak boleh lah terlalu bagaimana sama orang. Yang penting hatinya, kita nggak tahu hatinya orang gimana, ya kan? Jadi seakan-akan iman itu yang penting hati, yang penting hati. Ya, nggak usahlah menyalahkan. Kita nggak tahu hati orang gimana. Kita juga nggak tahu hati kita gimana, iya kan? Nah, kita katakan bahwa
Dalam hadits ini jelas tentang iman ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa iman itu bertingkat-tingkat, ternyata tingkatan yang tertinggi ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan itu perbuatan. Jadi dari iman itu ada perbuatan, bukan hanya hati. Ada ucapan tadi la ilaha illallah, ada perbuatan itu menyingkirkan gangguan dari jalan, ya kan? Wal haya syu'batun minal iman, dan rasa malu itu cabang dari keimanan. Malu itu hati, ya kan? Rasa malu perbuatan hati. Jadi lengkap disebutkan Nabi. Ada ucapan, ada perbuatan, ada hati. Nah, jadi hadits ini Masya Allah ya, artinya menjelaskan tentang iman. Bagaimana hakikat iman. Iman itu ternyata keyakinan, ucapan, dan amalan. Itulah iman. Tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Misalnya kalau kita beriman, kalau kita percaya surga itu ada, pastikan kita sholat kan? Kita belajar, kita puasa, kita laksanakan perintah, kita kerjakan apa yang mengantarkan ke surga. Karena kita beriman, surga itu ada. Kan begitu kan? Masa kita percaya surga itu ada, neraka itu ada, baru kita tidak melakukan amalan, usaha untuk bisa ke surga, terhindar dari neraka? Ini kan tidak nyambung. Ya kan? Tidak nyambung. Ya, taib. Jadi orang yang beriman itu sejalan tiga hal ini. Sejalan antara keyakinan, antara ucapan, dan amalan. Itulah keimanan. Sejalan antara keyakinan, ucapan, dan amalan. Dan memang tentunya kita kan terdiri atas dua bagian. Ada hati, ada jasad, ada fisik. Nah, agama kita datang dengan dua bagian. Ada akidah, ada apa? Syariat, iya kan? Ada akidah, ada syariat. Akidah kira-kira untuk apa? Hati. Syariat untuk apa? Fisik. Dan dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Antara la ilaha illallah yang merupakan keikhlasan, ya, yang mana ikhlas merupakan perbuatan hati, dan Muhammad Rasulullah yaitu perbuatan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dua kalimat yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa orang bersyahadat satu saja, nggak bisa. Dia harus dua kalimat syahadat. Antara jasmani dengan rohani itu nggak bisa dipisahkan. Antara akidah dan syariat tidak bisa dipisahkan. Ya, berarti demikianlah iman itu. Iman itu dia sejalan antara keimanan, yaitu keyakinan, antara ucapan dan amalan. Ya, dan amalan. Iya. Yang walaupun kita harus ketahui juga bahwa penentu atau menjadi tolak ukur yang sangat berpengaruh dalam kualitas atau eh, pahala atau hasil dari amalan seseorang itu ditentukan oleh keyakinan. Bagaimana cintanya kepada Allah. Pokoknya berkaitan dengan amalan hati. Cintanya kepada Allah, ya, tawakalnya, kembalinya, harapannya, ya, kepasrahannya, ya, rasa takutnya, berkaitan dengan hati. Makanya Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq itu tidak melebihi para sahabat dengan amalan fisik. Banyak yang lebih dari Abu Bakar As-Siddiq amalan fisik. Tapi kenapa dia menjadi sahabat yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul? Orang yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul. Karena ternyata beliau makanya digelari As-Siddiq, orang yang jujur. Berkaitan dengan apa? Dengan hati. Maka seandainya pun kita bersedekah misalnya dengan emas 1 ton, 2 ton emas kita bersedekah, tidak akan mengalahkan sedekahnya para sahabat, apalagi sedekahnya Abu Bakar Siddiq, walaupun hanya setengah gram perak. Tidak akan mengalahkan nilai atau pahala dari sedekah mereka hanya setengah gram perak. Kita sudah bersedekah 2 ton emas. Apanya beda? Keyakinan, keimanan, pembenaran, kecintaan, pengagungan,
pembesaran, penghormatan, rasa takut, tawakal, harapan, itu beda. Maka ada namanya, sering kita dengar apa? Manajemen kolbu, ya kan? Menata hati. Itu penting. Artinya kalau kita perhatikan dari dakwah para nabi, para rasul, itu hal yang paling mereka perhatikan itu berkaitan dengan hati. Ya, bagaimana dengan cinta kepada Allah? Bagaimana dengan eh, bertawakal kepada Allah? Kadang kita kan masih mengandalkan apa? Kita mengandalkan uang, kita mengandalkan pekerjaan, kita mengandalkan kesehatan, kita mengandalkan makhluk lah. Padahal itu tidak boleh sama sekali, tidak boleh. Karena tawakal itu ibadah. Mempasrahkan apa yang kita harapkan itu ibadah. Dan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Adapun masalah usaha, kita disuruh berusaha, tapi itu sebatas kerjaan fisik, sebatas pekerjaan fisik. Kita diperintah berusaha, itu sebatas fisik. Adapun hati pada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ya kita masih jauh tentunya, masih jauh. Ya, jadi betul ya bahwa iman, ya keyakinan, ucapan dan amalan sebagaimana hadits ini, tapi tentunya yang mendasari semua tadi itu, baik itu ucapan maupun amalan adalah apa? Hati. Ya, adalah hati. Makanya Nabi berdakwah 13 tahun di Mekah berkaitan dengan la ilaha illallah, berkaitan dengan keyakinan. Ya, makanya dia rukun Islam yang pertama. Ya, kemudian eh, demikian pula para nabi dan semua kitab yang turun dari langit itu mengajarkan akidah terlebih dahulu. Iya. Baik. Jadi ini tentang iman ya, macam-macam atau cabang-cabang atau bentuk-bentuk dari cabang keimanan. Ya, cabang keimanan. Jadi kita bisa lihat dari hati, ucapan dan amalan. Jadi ada amalan hati, ada amalan lisan, ada amalan anggota badan. Jadi amalan hati itu ya banyak ya, misalnya seperti beriman, ya kan? Eh, apa namanya? Seperti yakin, seperti harapan, seperti tawakal, seperti apa namanya? Al-inabah, yaitu kembali, ya, seperti takut, ya, cinta. Ini semuanya amalan hati dan ini ibadah. Dan ini ibadah. Ya. Kemudian berkaitan dengan amalan lisan, ya, amalan lisan misalnya mengucapkan syahadat, syahadatain, membaca Al-Quran, mengajarkan ilmu, mempelajari ilmu, berdoa, berzikir, ucapan istighfar, ucapan subhanallah, tasbih, ya, apa namanya, menjauhi ucapan yang sia-sia, ya, amalan lisan, ya, berdiam, ya, maksudnya berdiam dengan apa yang tidak bermanfaat untuk tidak diucapkan. Ini amalan lisan. Ya, ini semuanya ibadah. Ini semuanya ibadah. Ya, ada yang ketiga yaitu amalan badan. Amalan badan, ya, ada yang berkaitan dengan mata, ada yang berkaitan dengan telinga, ada yang berkaitan dengan apa namanya, pikiran, ada yang berkaitan dengan kaki, ada yang berkaitan dengan tangan, ya. Ya, ada yang berkaitan dengan badan, menutup aurat misalnya. Ya. Jadi banyak ternyata di setiap eh, tiga bagian ini ada amalan-amalannya masing-masing. Ada amalannya hati, ada amalannya lisan, dan ada amalannya anggota badan. Jadi ada ibadahnya hati, ada ibadahnya lisan, ada ibadahnya anggota badan. Iya kan? Ada ibadahnya anggota badan. Kadang makanya di sini juga ada kaitannya dengan masalah tauhid dan syirik. Tidak ada yang merasa aman dari syirik karena boleh jadi kita mengandalkan kecerdasan, kita mengandalkan duit, kita mengandalkan partner atau bos kita atau orang tua kita, keluarga kita. Ini tawakal. Ingat, kita disuruh usaha itu sebatas fisik, tugas fisik. Hati nggak ada urusan. Hati senantiasa
bersandar, berpasrah, mengingat Allah. Ini kita harus tata, kita harus perbaiki. Jangan dibiarkan. Ya, dan itu tawakal merupakan ibadah. Dan kapan kita memalingkan ibadah kepada selain Allah, itu syirik, syirik akbar. Bukan syirik kecil ini ya, bukan syirik kecil, syirik akbar. Kalau syirik besar berarti sudah pembatal keislaman. Ya, kalau kita meninggal kekal di neraka, diharamkan surga. Ya, habis semua pahala kita, terhapus semua. Jadi syirik itu sebagaimana kata Ibnu Abbas ya kalau saya nggak salah, akhfa min dabibin namal. Lebih halus daripada langkah semut hitam di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Para nabi sekelas Nabi Ibrahim paling takut dengan syirik. Nabi kita Muhammad paling takut dengan syirik. Ya mereka sampai berdoa, Nabi Ibrahim berdoa agar terhindar dari syirik. Mendoakan keturunannya supaya terhindar dari syirik. Ya, Nabi hampir dikala-kala di saat hampir mau meninggal sampai melaknat atau mengutuk orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, sarana kesyirikan. Ya, bahkan Nabi berlindung atau minta kepada Allah supaya kuburannya jangan dijadikan sebagai berhala yang disembah. Jelas artinya kalau kita melihat perkara ini perkara yang sangat penting sekali ya untuk kita lihat bahwa ternyata dari iman itu ya bukan hanya berkaitan dengan hati saja, tapi ternyata memang dasarnya hati, tapi ada eee, konsekuensi yang terlihat pada lisan dan pada amalan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah iman. Ya, ada orang bilang Islam itu seperti apa ya, seperti durian. Memang katanya luarnya tajam, tapi dalamnya harum, ya. Ada yang bilang Islam itu seperti kedondong, ya, luarnya halus, dalamnya ya bijinya seperti kedondong, ya kan? Kita katakan bahwasanya Islam itulah ini dia ya, iman. Jadi Islam itu lahir dan batin, ya, keyakinan, ucapan dan amalan itu sejalan. Dia harum semuanya, dia bagus semuanya, enggak ada yang luarnya bagus, dalamnya apa namanya enggak bagus, atau dalamnya bagus, luarnya enggak. Dia itu bagus luar dalam. Karena dia harus sejalan, dia harus selaras antara keyakinan, ucapan, dan amalan. Karena kalau nggak sejalan, misalnya, kalau kita yakini tanpa mengucapkan, tanpa mengamalkan, tetap kafir. Abu Talib misalnya, Abu Talib yakin akan agama Nabi, yakin. Dia mengatakan, walaulal malamata au hadara masabbatin, lawajadtani samhan bidzaka mubina. Seandainya bukan karena celaan manusia, ya, bukan karena celaan atau takut dari celaan manusia, maka engkau dapati saya wahai Muhammad, ya, apa namanya, samhan bidzaka mubina, terang-terangan, ya, dengan tulus untuk memeluk Islam, mengikuti agamamu. Tapi takut, Abu Thalib takut, nanti apa kata dunia? Dia seorang tokoh, figur, ya, ya, kira-kira kalau mengikuti agama keponakannya, gimana kata dunia, ya kan? Tapi dia sendiri sudah yakin. Tapi belum ada ucapan, belum ada amalan, berarti masih kafir. Ya kan? Jadi kalau hati saja nggak cukup. Abu Thalib sudah yakin dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Dia bela Nabi, dia jaga Nabi dari gangguan orang-orang musyrikin. Diucapkan seperti itu di hadapan Nabi. Bersamaan dengan itu, dia belum Islam, ya kan? Kalau misalnya luarnya bagus, Islam, tapi hatinya nggak bagus, itu namanya munafik. Itu namanya munafik. Munafik berarti dalam keimanan, dalam keislaman itu agama kita itu harus sejalan antara keyakinan, ucapan dan amalan. Walaupun kita katakan bahwa ucapan dan amalan dasarnya adalah hati, tapi dia harus sejalan karena apa yang kita yakini tentunya ada konsekuensinya berkaitan dengan ucapan dan amalan dalam kehidupan sehari-hari. Taib. Jadi ini cabang-cabang keimanan ya. Ada yang bercabang dari keyakinan, ada yang bercabang dari ucapan, dan ada yang bercabang dari amalan.
ya dari amalan. Ada amalan lisan, ada amalan badan. Ya, taib. Kemudian satu lagi, pembahasan berikutnya yaitu asbabu huduthi al-masaib wa izlaluha wa izalatuha. Ya, wa izalatiha. Taib wa izalatuha. Asbabu huduthi al-masaibi wa izalatuha. Sebab terjadinya musibah dan bagaimana cara menghilangkannya, mengangkat musibah itu. Nah, ya musibah itu banyak. Ada musibah yang kelasnya kelas pribadi, ada musibah kelas rumah tangga, ada musibah kelasnya ya kelas masyarakat, kelas daerah, ya, kelas bangsa dan negara. Ada yang musibah kelasnya kelas dunia. Misalnya wabah corona, ya kan? Ini kelasnya bukan negara saja, kelas dunia. Ya, jadi musibah itu apa sebabnya dan bagaimana cara mengangkat musibah, ya kan? Bagaimana cara mengangkat musibah? Ini penting ya. Ya tentunya kita berbicara bukan pakai apa namanya hanya data-data fiqhul waqi yaitu kenyataan saja, tapi kita berdasarkan perkataan pencipta kita yang maha tahu yang gaib, ya kan? Kita ada bocoran dari yang maha tahu yang gaib dengan membaca perkataan-perkataannya dari Al-Quran. Dalam banyak ayat ada surah Al-Anfal, surah Asy-Syura, surah Ar-Rum, ya surah An-Nahl, banyak ayat yang menjelaskan sebab musibah. Ya sebab musibah. Misal di surah Al-Anfal, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Demikian itu bahwa Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubah diri mereka. Berarti maksudnya apa? Sebab dicabutnya nikmat ya karena mereka sudah berubah. Karena mereka sudah berubah. Seandainya mereka tetap bertakwa, Allah tidak akan cabut. Allah akan tambah. Tapi karena mereka berubah, ya kufur akan nikmat, maka Allah cabut nikmat tersebut. Misal di surah Syura, Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apa saja yang menimpa kalian itu karena perbuatan tangan kalian, maksudnya karena kesalahan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir dan dia banyak memaafkan. Maksudnya seandainya setiap dosa itu Allah siksa kita, nggak ada yang bisa hidup, habis sudah. Karena banyak sekali dosa kita. Tapi banyak Allah maafkan. Banyak yang Allah maafkan. Ya, itu musibah hanya sebagian dosa saja, yang lain Allah maafkan. Ya, tujuannya supaya kita rasakan akibat dari perbuatan kita. Di surah Rum Allah berfirman, "Dhaharal fasad fil barri wal bahar bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, ya dengan sebab perbuatan manusia. Maksudnya dosa-dosa manusia. Ya, apa tujuannya? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Allah ingin membuat mereka merasakan sebahagian dosa mereka, akibat dari dosa mereka. Mudah-mudahan mereka sadar. Ya, mudah-mudahan mereka sadar atau berhijrah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Di surah An-Nahl Allah berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun." Dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan suatu qarya, suatu daerah, suatu qarya, suatu daerah kanat aminatan mutmainnah. Negeri ini suatu negeri yang aman dan tenang, aman dan tenang. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, rezekinya datang dari segala penjuru, ya. Fakafarat bi an'amillah. Maka setelah demikian, maka mereka kufur dengan nikmat Allah. Fa'adzaqahallahu libasal ju'. Maka Allah membuat mereka merasakan pakaian kelaparan, dibuat mereka paceklik, ya, dibuat mereka kelaparan, wal khauf, ketakutan, yang tadinya aman, tenang, masya Allah, akhirnya kacau, banyak pembunuhan, banyak peperangan, ya, banyak keributan, ya, bima kanu yasnaun, disebabkan karena dosa mereka. Jadi di sini jelas ya, ayat-ayatnya jelas bahwa kadang kan dikit-dikit pemerintah, dikit-dikit pemerintah, dikit-dikit pemerintah, ya kan, ini pemerintah yang nggak beres, kita demo lagi, ya kan.
Ini cara pandang yang tidak benar. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, ternyata sebab dari musibah, sebab dari masalah itu diri kita sendiri. Diri kita sendiri karena dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa kita. Ya. Eh, dan artinya kalau kita melihat eh, orang-orang musyrikin terdahulu, ketika mereka dalam kondisi genting, itu kan mereka mampu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Betul-betul mereka hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau sekarang musibahnya parah karena dalam kondisi aman, apalagi genting, semakin syirik. Ya mereka sebut ya Abdul Qadir Al-Jailani, ya Ar-Rifai. Kalau di sini ya Syekh Yusuf ya kan. Ya siapa begitu dari yang dianggap wali. Artinya dalam kalau dulu orang-orang musyrik dulu itu musibah mereka dalam kondisi aman. Tapi dalam kondisi genting, itu mereka ibadah hanya kepada Allah. Tapi kalau sekarang enggak. Artinya sekarang lebih parah ya. Artinya dalam kondisi genting ya tambah jadi syiriknya, tambah ingat. Palingan mereka bilang, "Oh, kurang sajennya." Sajennya kurang. Dia nggak mau lagi bantu kalau cuma ayam, harus kambing lah, sepasang atau dua pasang. Jadi begitu cara berpikirnya sekarang. Bagaimana tidak tambah musibah? Ya, tidak tambah musibah. Ya, maka musibah apa saja ternyata itu karena dosa. Itu karena dosa. Misal di perang Uhud, misalnya di perang Uhud, ketika Nabi SAW berpesan kepada para pemanah yang di gunung itu jangan turun gunung. Jangan turun gunung. Jadi ketika melihat kaum musyrikin sudah kalah, mereka meninggalkan tempatnya dan melihat ghanimah, ya, harta rampasan perang sudah, pokoknya kaum musyrikin sudah lari, pasukan pemanah melihat dari atas, mereka sudah kabur meninggalkan harta, ya kan? Maka sudah mulai muncul niat dunia, ya kan? Sudah mulai muncul niat dunia. Nabi sudah berpesan, jangan ada yang turun dari gunung, pokoknya tetap siaga, jangan ada yang turun. Tapi mereka lihat, aman sudah ini, ya kan? Mereka sudah pada kabur. Ngapain lagi kan? Sudah pikir dunia sudah. Ini harta sudah ditinggalkan oleh kaum musyrikin. Akhirnya mereka turun. Meninggalkan gunung. Ya untuk menjaga-jaga. Akhirnya ternyata kaum musyrikin menyerang balik dari belakang gunung. Jadi ternyata mereka tadi meninggalkan tempat. Berbalik dari belakang gunung. Kemudian menyerang dari belakang. Diseranglah kaum muslimin. Gara-gara apa? Gara-gara satu maksiat. Yaitu tidak mendengarkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap tinggal di atas gunung. Satu saja. Akhirnya menjadi sebab kekalahan dalam perang Uhud. Maka ini kalau kita lihat dari sejarah bahwa sebab dari musibah itu ya karena dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat. Coba perhatikan ya pengaruh maksiat. Hanya gara satu maksiat ini tapi menyebabkan kekalahan dalam peperangan. Ya di perang Hunain misalnya, di perang Hunain sampai disebutkan di surah At-Taubah. Ya, wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Dan di perang Hunain ketika kalian merasa takjub dengan jumlah kalian yang besar, ya, maka Allah bilang apa? Falam tughni ankum syai'a. Ternyata jumlah yang banyak tidak memberi manfaat sama sekali kepada kalian. Jadi sudah bukan lagi melihat Allah, menyandarkan kepada Allah, bertawakal kepada Allah, sudah melihat pasukan yang banyak. Mana mungkin kita kalah? Ya, mana mungkin kita kalah? Maka ini perhatikan ya kesalahan-kesalahan, ya dosa-dosa baik itu karena berkaitan dengan akidah, yaitu keyakinan, ya menyandarkan kepada sebab, menyandarkan kepada selain Allah, ya kita berhasil ini, kita kaya, kita sehat, kita apa, kita ingat selain Allah, ini termasuk kesalahan. Ya termasuk kesalahan yang harus diperbaiki bahwa ini semua nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Selalu kita mengingatnya di setiap kali mendapatkan nikmat apapun. Jangan kita mengingat sebab, jangan kita mengingat manusia. Ya, mengingat manusia. Ya.
Taib. Ini ya pembahasan yang bisa kita bahas. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah membahas 3 pembahasan ya, 3 pembahasan atau 1, 2, 3, 4 ya, 4 pembahasan. Yang pertama tentang wali Allah dengan wali setan ya. Ternyata menjadi wali Allah itu gampang ya. Yang penting beriman dan bertakwa. Itu saja. Tegakkan tauhid dan sunnah. Tinggalkan syirik dan bid'ah. Beramal di atas keikhlasan dan mengikuti Nabi. Itulah wali. Semakin mantap di situ berarti semakin mantap kewaliannya. Adapun yang lainnya itu merupakan wali syaitan. Kemudian bahasan yang kedua tentang khurafat bukan karomah. Apa yang kita lihat dari hal-hal yang aneh, padahal dia kerjanya syirik, kerjanya bid'ah, kerjanya menyelisih agama, akidahnya menyimpang. Kita lihat hal yang aneh, itu bukan karomah, tapi khurafat. Itu kesimpulan. Itu bukan karomah, tapi khurafat. Kemudian yang ketiga, yaitu tentang cabang-cabang keimanan. Telah kita jelaskan tentang iman itu bagaimana, ternyata harus sejalan antara keyakinan, ucapan, dan amalan. Ya, sehingga ada amalan hati, ya, ada amalan lisan, ada amalan badan, ya, ada ibadah hati, ada ibadah lisan, ada ibadah badan. Ini harus sejalan. Ya, tidak bisa hanya hati saja, tidak bisa juga hanya fisik saja yang kelihatan saja, tapi harus sejalan antara hati dan ucapan. Kemudian yang keempat tentang sebab terjadinya musibah dan bagaimana cara mengangkat musibah. Ternyata caranya adalah atau setelah kita melihat sebabnya adalah karena dosa. Ayat-ayat, kejadian-kejadian ya dari sejarah yang kita baca ternyata sebabnya karena dosa. Berarti untuk mengangkat musibah adalah dengan meninggalkan dosa. Ya, dengan meninggalkan dosa dan tentunya dosa yang paling berpengaruh menjadi sebab datangnya musibah adalah syirik. Karena dia dosa yang paling besar. Karena dia dosa yang paling besar. Tapi ya, ilallahil mustaka, di masa ini dosa yang paling berat ditinggalkan syirik. Itulah. Sudah dosa yang paling besar, tapi ternyata dosa yang paling berat ditinggalkan oleh kaum muslimin yaitu syirik. Makanya kita selalu sering ya membahas tentang akidah ya, tauhid uluhiyah maupun asma wa sifat ya supaya kita dihindarkan dari musibah di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat karena sumber keamanan dan petunjuk itu dengan tauhid, dengan meninggalkan syirik. Taib. Bahasan berikutnya adalah al-ihtifal bil maulid an-nabawi, yaitu merayakan maulid Nabi. Taib, mungkin kita baca di pertemuan berikutnya ya. Ya, pertemuan berikutnya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita ini judulnya bagus ya, merayakan maulid Nabi, kemudian bagaimana cara mencintai Allah dan Rasulnya. Karena semuanya kan alasan mereka kan karena cinta Nabi, ya kan? Maka dijelaskan bagaimana cinta Allah, bagaimana cinta Nabi. Ya, jangan asal bilang cinta baru nggak tahu gimana itu cinta, apa buktinya, ya kan? Bagaimana cinta yang benar, bagaimana buktinya, ya. Ya. Taib, sekiranya itu ya, semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.